Amin. Wabihi nasta'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أبينا من أجل واحد الجب الشيء الغزالي عدلا عليك ينسب يديه الشيخ عليه آل القديم الأمين عنهم يقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي أن يقال كان خوضه فيه قليلا لا كثيرا وقصيرا لا طويلا sehingga seyogyane diungkapkan karena ono apa khawduhu oleh ngerubuke sahabat ing dalam ilmu kalam itu kalian titik la kafiran ora akeh okosin utawa cekak la kafiran ora dawa wajar hajah dan cuman nalika wonten kebutuhan mawon la putar kita tasnif at-tadrif boten kok dengan cara tarang tulis ya kitab dadi kitab lan kanggo diulangaken Ati khali sinatan lan gawe kalam di peraturan al jadi bosan didadosaken peraturan bosan di karang dados kitab bosan diulangaken secara terus menerus ugi bosan didadosaken peraturan kalau apa yang diucapkan kenapa kok sahabat itu kedua ama qillatu khawdihim fihi anapun utai sithike rembuke para sahabat ing dalam kalam ana kana liqillatil hajah ana apa ilmu kalam ana usapine kelakuan kana ana apa ilmu kalam Halaman pinten? halaman 650 sekarang mau masuk ke 51 Atur nuwun. 651 Aina kana liqillatil hajah satu ini ilmu kalam nalika zamane para sahabat kana ana apa ilmu kalam wonten ing zaman sahabat iku liqillatil hajah karena titik kebutuhan tidak dibutuhkan sedikit butuhnya dalam takun al-bid'ah dalam takun karena durung tinemu apa al-bid'ah tu bid'ah dalam takun karena orang-orang awal bid'ah tu bid'ah itu tazharu nampak di dalam zaman di dalam mengkono zaman di waktu zaman sahabat itu belum ada bid'ah belum nampak makanya bahas masalah ilmu kalam itu sedikit wa mal qisar anapun cekak ora dawa-dawa pakar kana ana al-qoya pungkasane iku ifham al-qasmi
nundukake musuh. Jadi kegunaannya cuman ben musuh urun ngerami kebenaran. Waktiraf guru dan ngakoni pengakuan salah musuh. Wangkisah fal haqi dan jelasnya kebenaran perkara kang hak. Jadi wa izalatus syubhat dan ngilangi subhat, ngilangi kesamaran. Jadi krana kanggone ya ben musuh iku arep tondo, sing musuh iku arep ngaku salah, sing musuh arep weruh endi sing bener, endi sing salah, sehingga arep manut ngilangi kesamaran-kesamaran sing ana ing dalam sekitar para ahlul bid'ah niku wae. Kalau tola iskalal khasmi mung lamun dawa suwe apa olehe nyukrake musuh, olehe ngengel musuh terus banggel ora gelem nrimo, nyerang terus aulihat lijaju foto ndurunge musuh. Asal lahir kene suwe apa wijadalah. Asal lahir kene suwe la mahala tarakana warab ilzamhum oleh nasibina sahabat. Ing dalam masalah mujadalah atau ini amakanu dan orang-orang sahabat iku yuqaddiruna foto batasi sama sahabat qadrul haja yang kira-kiranya kebutuhan dimizani lawan sisining timbangan amikalin atau takaran pada syuruk sawise kumandang pihak ing dalam hajat. Jadi seberapa lamanya menggunakan ilmu kalam, ya lihat-lihat situasinya musuh, orang yang sedang diajak untuk kembali ke arah kebenaran. Kalau mereka terus-menerus oleh mempersulit menyampaikan hal-hal yang muskil dan dirurungi musuh, ya pasti saja cara menunjukkan mereka juga lama akhirnya, sehingga para sahabat tidak menentukan seberapa harus kita pergunakan ilmu kalam itu. Tidak sekian hari, sekian enggak. Soalnya melihat situasinya musuh yang sedang mengganggu perjalanan ketauhidan, kesyariatan. Wa ma adamu tasaddihim itadris wa taslim, anapun ora anane oleh ngelakoni sahabat marang mulang lan nulis kitab
tinggal memang kada kokoyonglah karena alam baca hukum kebiasaannya para sahabat berpikir dalam pakiye tafsir kalau hadis dan hadis itu itu caranya tidak usah dituliskan karangan, tidak usah ditekuni dalam satu pendidikan. Semoga yang ngaji tentang syariat Islam. Ngaji ini yang mana itu ngaji harus bahas kalam terus. Masalah fikih, masalah tafsir, masalah hadis terus. Katakan kalau satu orang itu nanti kadang bahas ini, kadang bahas itu. Fa'in jaza tasniful fikhi wa uswar wa an-nadira allati la tatafiqu illa ala nadir. Lamun toh wenang nganggit ngarang kitab dalam permasalahan ilmu fikih menjelaskan kira-kira masalah lompo ora nyocoki iku ala tidak tertafik ila ala duduk angin ngitasnya masalah ingkang lompo. Jadi masalah kenapa kok tidak ditulis, ya itu adalah kalau tak ada ya itu permasalahan-permasalahan yang jarang terjadi. Imma idikharan ana kalane disimpan yaumi wukuya hingga dinane kejadian. Surah An-Nadhirah Ingkana nadhiran lawan senajan ana apa barang yang dibahas iku nadhiran longko atasidan il khawatir atau melandepake marang kerentek kanahnu aidan mongko utawa kita aidan kelamane nurutip ngurutakan sama kita turut kalau najadalah yang kira-kira carane debat. Kita waktu ukul aja karena muatirakan umikoni kebutuhan. Bisaurani syubhah kelawan molak malik subhat. Nampaknya di permukaan masalah subhat hayajanil mubtadain atau mubat mabite bid'ah. Jadi Imam Ghazali juga menyampaikan bahwa memang kita juga mempersiapkan masalah cara untuk kita berdebat. Sebab menghasilkan terjadinya kebutuhan untuk menjawab lemparan-lemparan dari musuh-musuh orang-orang di luar
yang ingin menggerogoti Ahlus Sunnah itu sudah dari kalangan Ahlus Sunnah pun siap ilmu cara berdebat gitu. Kenapa ya itu? Karena mengkhawatirkan terjadinya kebutuhan untuk bisa mempertahankan kebenaran dan tidak kebenaran diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak pantas. Jadi dengan cara bagaimana ya diberikan beberapa rumusan cara berdebat. أو لتصعيد الخطير أو لانتقال الحجة. Belum ditarik, wis. Jadi memang dari pihak orang-orang yang ada di Ahlus Sunnah pun ada yang sudah menyusun cara-cara berdebat karena mengkhawatirkan terjadinya butuh untuk bisa menjawab, bisa mempertahankan kebenaran. Atau kita sih hotel krono nelandepakan kerentek. Jadi biar dia itu tidak punya pandangan, tidak punya cara ketika ada hal-hal yang akan mengganggu ajaran-ajaran yang ada dalam Ahlus Sunnah. Aulid dikharil hujjah atau untuk disimpan hujjahnya. Atala ya'jiz anha sehingga tidak akan lemah dari hujjah tersebut ketika dibutuhkan alal badi'ah secara tiba-tiba butuh. Itu sudah disiapkan, sudah ada dalam pikiran, disimpan. Tasyidil qatil ittikhadil hujjah wal irtijal lan tak naliko. Namanya kejadian yang secara tiba-tiba kita tidak menyangka akan terjadi, kan suatu hal yang mungkin seperti itu. Maka persiapan itu adalah merupakan satu keharusan, siap-siap untuk ngeladeni ana wong sing ingkar karo urusan permasalahan yang ada di ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Kaman yu'iddu as-silah qoblal qital. Itu kan samanya seperti orang yang persiapkan pedang waktu-waktu ketika terjadi perang. Yaumil qital, dinane peperangan. Walaupun mendadak ini sudah siap punya alat
punya pedang. Nah, kalau tidak disiapkan, tiba-tiba mendadak musuh datang, mau beli dulu. Ya, terus kedatangan musuh, langsung karena kita sudah siap, maka langsung angkat senjata. Sudah siap. Jadi Allah SWT juga menganjurkan seperti itu. Wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna. Jadi disuruh mempersiapkan diri. Pada ma yumkinu ayul karolil fariqain. Seperti inilah akan kami sampaikan yang bisa untuk diungkap kepada kedua kelompok. Kan kemarin ada kelompok yang tidak boleh, haram. Ada kelompok yang harus siap-siap. Akhirnya Imam Ghazali membuat tengah-tengahnya antara yang melarang dan yang mengharuskan, mewajibkan sehingga terus menerus mempelajarinya. Jadi diambil tengah-tengahnya. Ya, kita tidak akan mengatakan haram. Kelihatan dari mana hukum haramnya? Oh, haramnya dari sini. Kalau yang sebelah sini tidak haram, ya kita ambil yang sebelah sini aja. Mempelajari ilmu haram itu haram. Itu tiba-tiba oleh Imam Ghazali diperinci. Ketika mempelajari itu untuk kepangkatan agar bisa dikatakan orang paling pandai, bisa untuk menjadi pegawai, ya jenenge mulai haram. Tapi kalau dipelajari hanya untuk mempersiapkan diri waktu-waktu ada musuh-musuh yang akan menyerang kita, tidak apa-apa. Jadi boleh. Justru persiapan itu adalah satu hal yang sangat dibutuhkan, sebab suatu ketika akan terjadi yang tidak kita sangka. Jadi serangan datang, gelagapan, bisa jawab, akhirnya membahayakan pengikut. Jangan-jangan pengikut terus punya kesalahpahaman. Oh, tidak, jawab ngono, ditanya ngono, iso. Berarti si bener itu itu loh membahayakan. Makanya harus belajar caranya untuk menjawab ungkapan-ungkapan dari orang yang tidak sepaham dengan Ahlus Sunnah. Baik, kulta sama nukhtarin zaka fi, kalau begitu yang dipilih itu yang mana menurut kamu dalam ilmu kalam? Apa namanya itu yang mengharamkan, apa ikut yang memperbolehkan? Fa'lam maqabara zaman anal haqqa, satu yang berbolehkan hak fihi dalam ilmu kalam, anna itulah qalqal bizambi fi kulli halin aw bihamdihi fi kulli hal qata. Sesungguhnya mengungkapkan dimutlakkannya ilmu kalam itu ilmu yang jelek dalam setiap keadaan, atau ilmu kalam itu adalah ilmu yang bagus, terpuji dalam setiap keadaan, itu dimutlakkan seperti itu salah.
Bala buddha min tafsilin. Mestinya seharusnya dirinci. Kalau gini, ini. Kalau gini, ini. Gitu diperinci. Bala buddha fihi min tafsilin. Bala buddha balik orang-orang yang dalam masalah ilmu kalam min tafsilin utawi perincian. Alam mengkorban sampean awalan dalam kawitane anna syai'a qad yahrumu lidati awalan. Pertama kita harus tahu bahwa sesuatu itu ada yang diharamkan secara zatiyahnya barang itu. Dilihat segi dari zatiyahnya itu haram. Al-khamri, minum arak. Minum arak itu bagaimanapun keadaannya, soalnya itu zatiyahnya minum arak itu adalah haram. Wal maita lan batang juga zatiyahnya batang itu sudah haram. A'ni biqaulihi li zatihi, aku maksudkan ungkapan saya dengan zatiyahnya barang, anna illata tahrimihi, satu elat keharamannya syai' iku wasfun, suatu sifat fi zati kang tetep ana ing dalam zati syai', bahwa utai zati syai' ing dalam khamr iku al-iskar, mendemi. Karena khamr itu punya sifat mendemi, memabukkan, maka diharamkan. Wal maut lan mati bi ghairi dzabhin syar'iyyin, hewan yang mati bukan karena dipotong secara syarak, yaitu krono mati ini ora dibeleh secara syarak, ya haram. Zatiyahnya meta itu haram. Ada idza su'ilna anhu atlaqna al-qaul. Ngene iki nalika kita ngerti yang zatiyahnya, yang haramnya itu karena zatiyahnya barangnya, maka kita akan mengatakan haram secara mutlak. Walau sifat ila ibahatil maita indal istirar, kita tidak usah memperhatikan, loh, itu kan ada yang halal, kapan? Ketika terpaksa. Oh, enggak usah. Dilihat ke situ, itu kan hal yang terpaksa. Tapi aslinya adalah haram. Bahati tajarrul khamri ila ghussal insan, lan wenange ngombe arak nalika keseretan, dilukmatin kelawan anane sakuluan, gak ada air, akan diminum untuk menggelondorkan makanan itu, gak ada air kecuali khamr. Nah, ini bahaya kalau tidak segera didorong oleh air. Akhirnya seperti itu tidak dilarang, karena itu namanya mutar, terpaksa. Tidak dilihat ketika dalam keadaan terpaksa. Pokoknya zatiyahnya itu haram, barangnya itu haram. Jadi kita bisa mengungkapkan secara mutlak. Gimana hukumnya khamr haram? Enggak. Kalau gini, enggak ada kalau. Pokoknya haram mutlak. Ketika terpaksa boleh. Oh, itu terpaksa. Kita tidak usah melihat hal-hal yang terpaksa. Ini aslinya adalah haram. Itu artinya kita secara ngomong mutlak itu
haram boleh, karena itu yang haramnya haram zati ya, yahrumu zati. Walam yajid ma yusihuhu siwal khamri wala ma yahrumu li ghairi. Jadi tidak ada minuman yang bisa untuk memasukkan lukmah tersebut, puluhan tersebut selain khamr. Itu ya berarti namanya terpaksa. Wala ma yahrumu li ghairi. Ada kalanya tadi yahrumu li zati nomor satu, dan ada yang kedua, satu itu haram li ghairi, karena lainnya. Karena lainnya bukan zatiahnya barang itu, tapi karena ada faktor lain. Kalbaini kaya dene dodol ala bai akhi kal muslim, ing atase dodolane dulur sampean sing muslim di waktu khiyar, ing dalam waktu khiyar. Nah, ada orang dagang, yang sini dagang beras, yang sana temannya sesama muslimnya dagang beras. Tiba-tiba ada orang yang mau beli, sedang tawar menawar dengan orang yang menjual teman itu, dengan teman muslimnya itu. Tawar menawar belum selesai, masih dalam tawar menawar. Yang sini, yang lain, pedagang lain, tidak boleh tuh memanggil orang yang sedang membeli, sedang tawar menawar, sini beli di tempat saya saja, haram hukumnya. Jadi hukum menjual ini kepada orang itu adalah haram, bukan penjualannya, tapi karena faktor lain, karena dia sedang bersama teman yang lain, teman sesama muslim, namanya li ghairi, yahrumu li ghairi. Ada lagi contoh wal bai' lan dodolan waktan tidak waktu azan Jumat. Jumatan sudah azan, itu jualan harus berhenti, berangkat ke masjid. Jadi bukan jualan itu yang haram, tapi ada faktor lain yang menyebabkan jualan ini jadi haram. Yaitu karena sudah azan, maka harus nudiya li sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Nah, itu kan namanya bukan jual belinya itu hakikatnya yang haram. Cuman ada faktor lain, yaitu sekarang sudah azan. Taman kono ojo dodolan betulan. Tidak dilarang oleh Allah. Wadarul baik, tinggalkan jual belinya. Dan itu ketika saya menjual pada orang yang mau beli di tempat teman sudah pergi gimana? Oh, kalau sudah selesai khiyarnya, tawar menawarnya sudah selesai, sudah buntu, orang yang mau menjual sudah nggak akan memberikan tawaran si pembeli, sudah selesai. Ini pun kalau saya matus itu monggo, setelah itu dia lewat di depan tangan, ya nopo pun mantun nah, betul langsung kok. Terus, ini kalau berarti matus itu pun matur aku tak boleh. Ini, nopo sih? Ah, baru itu boleh. Ka'akli atin Bainahu yahrumu liwafi minal itrar. Mangan lempung itu haram, karena di dalam makan lempung itu ada bahaya.
Ada yang qasimu ila ayadurru qaliluhu wa kathiruhu. Hal yang semacam ini ada terbagi apakah sedikit atau banyak membahayakan atau banyak baru membahayakan. Kalau sedikit enggak, pelaku al-qaul alaihi, maka diungkapkan, dijalankan perkataan pada mayahrum. Karena makan sedikit atau makan banyak itu sama saja bahaya, maka dimutlakkan ungkapan haramnya. Haram, tidak boleh makan lempung. Dan lahu haramun, itu haram. Apa lempung ngono? Jadi lihat-lihat, kalau banyak bahaya, mungkin kalau sedikit tidak. Ada orang yang waktu mau makan, waktunya makan belum datang, nasinya nggak ketemu, akhirnya ketemu lempung, timut, ya nggak apa-apa kalau sedikit. Berarti nanti kalau itu banyak sedikitnya itu sama haramnya, ya kita akan mengatakan mutlak haram. Kasumi koyo jene racun alladzi yaqtulu qaliluhu wa kathiruhu. Racun ini sedikit banyak sudah bisa menyebabkan kematian katanya. Maka berarti hukumnya apa? Ya haram, mutlak. Wa ilama yadurru indal kathra wa yutlaqu alqaul alaihi bil ibahah. Kalau barang yang ketika dimakan banyak bahaya, tapi kalau sedikit enggak, ya berarti kita ungkapkan haram ketika banyak. Kalau sedikit boleh, karena enggak bahaya. Kalau asal kaya sini mangan madu, ngombe madu, kan kasiro yadur bil mahrum. Kebanyakan minum madu itu membahayakan orang urip. Tapi bil mahrur, urip nang daerah panas. Kalau daerah dingin tidak. Maka alitin kaya mangan lempung. Mangan lempung yang ngono, nek sithik gak bahaya, nek banyak bahaya. Ya nek ngono diomong oleh. Ya apa hukumnya mangan lempung? Oleh. Ya, tapi diingatkan, nek titik oleh. Ya, oke. Makanya itu laku tahrim alatin wal khamar wa tahlil al asal iltifatun ila aghlabil ahwa. Koyo-koyo karena mengungkapkan keharaman terhadap lempung, tanah liat, homer, tin dan homer dikatakan haram, wa tahlil dan halal al asal dan madu iltifatun itu nolak ila aghlabil ahwal, kebiasaan, keadaan biasanya lempung itu membahayakan. Biasanya khamr itu membahayakan, makanya dimutlakkan haramnya. Tapi kalau asal apa? Kalau sedikit apa-apa. Sendok dicampur karo banyu, diombe, nggak apa-apa, obat. Tapi kalau banyak membahayakan.
Ya banyak itu kan apa saja kalau banyak kebanyakan bahaya. Cuman ngomong yang asal itu halal itu karena melihat kebiasaannya begitu. Biasanya kalau madu itu ya nggak apa-apa kalau diminum sedikit-sedikit aja. Karena biasanya tidak ada apa-apa makanya halal. Fa in tasadda syai'un aqabalat fil ahwal. Lamun pertelo posijining perkara aqabalat fil ahwal kang ngimbangi ing dalem sik apa pira-pira tingkah wal aula wal abad maka utawi kang luwih utama lan luwih atuh anil iltibas saking jumbuh samar ayu fasola yen to rinci apa hukumnya. Jadi kalau barang itu adalah tasadda syai'un sudah jelas yang akan ada keadaan-keadaan satu sama lain tidak sama. Kalau gini itu tidak apa-apa. Kalau yang itu akan membahayakan. Oh kalau gitu sebaiknya adalah situasi yang seperti ini dirinci. Karena akan ada serupa bahaya, serupa enggak. Dirinci, nek titik, apa-apa, nek akeh, gak boleh. Karena udila ilmu kalam, manakul. Sekarang kita kembali ke ilmu kalam, kita akan berbicara seperti itu. Inna fi manfaatun, wa fi madaratun. Nah, ilmu kalam itu ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Bahwa bi'tibari manfaati fi waktu intifah halalun, aw mandukun nilai, aw wajibun, kama yang tadi. Mongko ilmu kalam itu kalau dilihat dari segi kemanfaatannya, waktu bisa dimanfaatkan itu berarti boleh. Bahkan ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Kama yang tadi awal seperti apa keadaannya itu, bagaimana situasinya. Bahwa bi'tibari madarati, tapi kalau kita lihat ilmu kalam itu dilihat dari segi bahayanya, di waktu istidrar yang dalam waktu dadi akan melarat wa mahali lan panggonane yo haram. Kalau dilihat dari segi bahayanya, ya di waktu dia tuh tidak punya dan tempatnya itu, maka hukumnya haram. Amma madaratu, adapun bahayanya ilmu kalam, fa itharatu syubhat wa tahrikul aqaid wa izalatuha anil jazmi wa tasmim. Bahayanya ilmu kalam adalah karena mengubahkan itharah yang kira-kira barang subhat. Jadi barang subhat itu dibahas sehingga ini akan diterima oleh orang-orang yang mendengar. Itu mengkhawatirkan apa? Mereka akan berubah pendapatnya, penilaiannya. Wasarikil aqaid dan goyang akidah yang sudah ada dalam hati mereka.
akan jadi goyah. Akidahnya yang asalnya sudah mantap jadi goyah. Wazalatuha anil jazmi lan ngilangaken aqaid saking ketetapan atasnya kemantapan itu karena mempelajari ilmu kalam itu bisa menyebabkan akidah yang sudah ada di dalam hatinya itu goyah. Bahkan kadang-kadang nggak bisa mantap lagi. Pemantapan itu sudah goyah. Zalika mimma yasulu fil ibtida. Utai mengkono madarat bahaya iku saking barang kang hasil ing dalem kawitane. Warjuha bidalil maskukun. Utai baline aqaid kelawan dalil iku diragukan. Kalau sudah artinya goyah itu membahayakan. Membahayakan apa? Ya udah meninggalkan akidah ini yang sudah goyah. Apalagi dimasukkan akidah yang lain sehingga akhirnya akan takut karena akidah yang lain itu. Makanya ilmu kalam di dalam mempelajarinya ada madaratnya yaitu seperti ini. Ayat-tarifu fi al-ashkhas. Karena itu kita tidak bisa memutlakkan keharamannya sebab keadaan yang seperti itu antara satu orang dengan orang lain tidak sama. Situasinya hati, situasinya pengetahuan yang dimiliki oleh orang itu tidak sama. Makanya kita juga harus merinci juga. Bahada dararuhu bin-i'tiqad al-haq. Inilah bahayanya ilmu kalam yang dalam i'tiqad kang bener. Walau dararun akhar, ilmu kalam punya bahaya yang lain. Ditaki di i'tiqadil murdah yang dalam mengukuhkan i'tiqadil wong al-bid'ah. Lil bid'ati marang kebidaannya watas pitihiran oleh netapkan etikat disuduri dalam biara hati mubtadi'ah. Ya itu tab'atu dawaihim wa yastaddu irsuhum ala isra alaihi. Di mana itu akan bisa menetapkan kebid'ahannya di hati mereka sehingga akan tambah mereka hal-hal yang mengajak kepada orang untuk tambah nemen kesenangannya dengan bid'ahnya itu akan menetapi terus-menerus pada etikat bid'ah itu. Jadi itu bahayanya. Lakin hadza darar yuasifati ta'assub alladhi yaturu minal jadal. Akan tapi ini bahaya yang seperti ini itu lantaran adanya sifat ta'assub. Ta'assub itu jelurung. Kalau sudah dia ada di situ, gelem liyane salah, sing bener iki tok.
Jadi menganggap yang lain itu salah, yang betul adalah yang diyakini oleh dia. Padahal itu kesalahan. Padahal itu ada akidah bid'ah. Itu juga akan membahayakan itu. Untuk mereka yang sudah ada di bid'ah menganggap benar sehingga mereka akan menetapkan dalam etika tersebut. Tapi ada terus sifat ta'assub, bahaya semacam ini karena ada sifat ta'assubnya. Wis pokoke awak dhewe sing bener liyane salah kabeh. Ada dia tuh minan jadal. Hal yang semacam ini tergerak dari adanya ilmu perdebatan. Walidzalik karena itu ada bahaya yang seperti itu. Taro al-mubtadi'ah al-amiyah yumkinu ayyazula etiqaduhu bil lutfi fi asrai zaman. Sehingga kamu akan bisa melihat orang yang bid'ah yang masih awam, bodoh, itu masih mungkin untuk meninggalkan akidahnya kalau kita adanya menyampaikan hal-hal yang benar kepada mereka itu dengan halus, tapi juga dengan cepat, jangan terlambat. Setelah apa? Setelah mantap, setelah teko kemantapan. Kalau masih baru kan, masih maju mundur, masih ngambang. Kalau masih ngambang, itu bisa diselamatkan. Mungkin diselamatkan. Hilang etikatnya itu. Illa idza kana nash'uhu fi baladin yadrubya al-jadal at-ta'assub. Kecuali kalau orang yang awam itu timbulnya itu di negara yang isu banyak terjadi ilmu perdebatan, ilmu jadal dan membela kepercayaannya sendiri, akidahnya sendiri. Karena al-jama'alail awalun wal-akharun lam yaqtiru ala naz'il bid'ah min sadri. Hal yang semacam ini bisa kita katakan senajan wabih yang awal pun akhir padha ngejak balik ke bid'ah, mereka tidak akan goyah. Harus kadung mantap bid'ah yang terus. Karena itu adalah adanya hawa nafsu, ta'assub dan ta'assub membela pendapatnya sendiri, menganggap pendapat lain salah, yang benar pendapat sendiri, yang ta'assub. Wabudu khusumil mujadilin firqatul mukhalifin yas'ali ala qalbi. Dan benci musuh orang-orang yang berdebat. Jadi sulit untuk menghilangkan kebid'ahannya dari hati mereka sebab mereka sudah mengikuti hawa nafsunya, sudah ta'assub dengan pendapatnya, dan sudah merasa benci terhadap orang-orang yang memusuhi. Orang luar ini, mereka menganggap orang yang sedang ingin membawa kembali ke arah kebenaran yang ini musuhi. Alhamdulillah.
فرقة المخالفين يستولي على قلبي والله أعلم بالصواب. Semoga ada guna dan manfaat. Al-Fatihah. Iya. Lillahil hamdan wa qina ya rabbana ya ala tanjidin Allah nasarkan Allah أعذنا في الحال يا الله يا الله كما بدأت فاتني من فضلك فاتشي قلوبنا أمرنا وفقنا آتنا في الدنيا صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.